Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Cornelius Ratomujati. Ya, dan langsung saja tidak lagi berlama-lama, saya akan sapa saja hambanya. Ini juga seorang mantan Muslim, ya, yang akan memberikan kita penyegaran pada saat pagi hari ini. Saya akan sapa Shalom, selamat pagi hambanya. Shalom, selamat pagi Pastor Perianto Samasi, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Dinias. Ini jelang Amin, Pilpres amin. dan pemilihan legislatif ini. Ya, ya. Aman-aman saja ya. Aman, Sana damai. terkendali. Betul. Puji Tuhan ya. Amin, amin. Oke, hambanya mungkin langsung saja ya saya akan serahkan untuk penyampaian renungan firman Tuhan pagi hari ini hambanya. Ya, baik-baik. Ya, Ya. silakan. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan, itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali di pagi hari ini berjumpa dalam channel Perianto Samasi dalam pemberitaan renungan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati. Dan pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini di pagi ini, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang disertai oleh Tuhan. Seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada saat kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan, tekanan, dan lain sebagainya, seringkali kita tidak menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya Tuhan itu selalu hadir menyertai setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu hadir menyertai setiap kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Untuk itu biar setiap kita menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu tidak mengangkat masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan menyertai kita bukan berarti kita bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan itu tidak mengangkat masalah dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, situasi sulit boleh ada, namun kalau kita disertai Tuhan, maka kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga kita boleh katakan ada masalah, tidak ada masalah. Bersama Yesus tidak masalah. Asal Yesus menyertai kita, itu tidak masalah. Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat contoh-contoh di dalam perjanjian lama, ya orang-orang yang disertai Tuhan, ataupun ya dalam perjanjian baru, rasul-rasul yang disertai Tuhan, mereka menghadapi masalah. Mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi pergumulan. Saya beri contoh Yusuf. Yusuf, Alkitab mencatat bahwa Allah menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan buat berhasil. Nanti saudara bisa baca sendiri dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Yusuf berhasil karena disertai Tuhan, namun Yusuf pun mengalami masalah pergumulan. Yusuf harus masuk ke dalam sumur kering, dilempar oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf diangkat kembali dari sumur kering, dijual di pasar budak. Lalu di pasar budak itu Yusuf dibeli oleh Potifar, lalu bekerja di rumah Potifar.
Lalu di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Yusuf ini tidak disertai Tuhan kalau dia harus masuk ke dalam penjara? Yusuf tetap disertai Tuhan. Namun ingat, orang disertai Tuhan pasti pada akhirnya akan menuai keberhasilan dalam kehidupannya. Sehingga Yusuf ini dari penjara masuk ke istana raja, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Menjadi orang nomor 2 setelah Raja Fir'aun, saudaraku. Luar biasa. Jadi sekali lagi saya mengingatkan setiap kita, orang yang disertai Tuhan, itu bukan berarti terbebas dari masalah, enggak. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti Tuhan mengangkat masalah, enggak. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Namun kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Ini yang perlu kita sadari. Lalu yang kedua, orang yang disertai Tuhan itu pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Ya, kalau hidupmu disertai Tuhan, walaupun saat ini engkau menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah dalam kehidupanmu, maka suatu kali kelak engkau akan menjadi orang yang hebat. Engkau akan menjadi orang yang berhasil karena penyertaan Tuhan itu. Karena tangan Tuhan yang kuat itu ada bersama-sama denganmu. Engkau akan menjadi orang yang hebat karena Tuhan menyertai kehidupan saudara dan saya. Sebaliknya, kalau hidupmu tidak disertai Tuhan, walaupun saudara mungkin saat ini kelihatannya hebat, terkenal, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, namun kalau hidupmu tidak disertai Tuhan, suatu kali kelak engkau akan menjadi orang yang gagal dalam kehidupan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan selalu minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan kita bertindak sendiri. Minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Lalu bagaimana supaya hidup kita ini disertai Tuhan? Yang pertama tentunya kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai kita. Itu saudaraku. Seperti yang diminta oleh Musa. Musa berdoa kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, bila engkau tidak menyertai aku Tuhan, aku tidak mau melangkah. Musa ini sadar benar. Kalau dia melangkah sendiri, berjalan sendiri, dia akan stres, dia akan gagal. Dia akan menjadi orang yang kalah. Makanya Musa minta agar Tuhan menyertai kehidupannya dan juga menyertai dalam memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Musa tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai kehidupannya. Ini yang perlu kita minta kepada Tuhan. Ya, jangan kita bertindak sendiri. Jangan kita melakukan hal-hal yang menurut kita baik. Yang menurut kita baik belum tentu benar menurut Tuhan, saudaraku. Namun, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, bukan menurut kita baik saja, tapi menurut kita bukan hanya baik, tapi baik dan benar. Jadi saudara jangan bertindak sendiri. Minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, agar hidup kita disertai Tuhan, kita harus mau melakukan firman Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan yang utama dalam kehidupan kita, saudara. Kalau hidupmu mau disertai Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak miring ke kanan dan ke kiri. Supaya hidup kita ini disertai Tuhan. Dan ingat saudaraku, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang maha hadir.
yang selalu menyertai saudara dan saya. Ya, Dia Tuhan yang Maha Hadir. Asal kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya pastikan Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Dan Alkitab jelas katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, artinya dalam hal ini adalah figur hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus yang melakukan firman Tuhan yang menjadi teladan bagi kita. Lakukanlah semuanya itu. Artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka baru Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang kasih Tuhan, nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka ketaatan itulah yang akan mendatangkan berkat bagi kita, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-14, ya, jadilah anak-anak yang taat. Ya, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kebodohanmu. Jadi Tuhan mau kita ini taat agar Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan janjikan juga di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Dan segala berkat akan datang kepadamu. Segala berkat, bukan sebagian berkat. Kita akan diberkati Tuhan tatkala kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam ketaatan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita kalau kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena nilai tertinggi kekristenan terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Sebenarnya taat itu simpel, saudara. Kita mendengar, lalu lakukan. Kita dengar, lalu lakukan. Itu taat. Taat itu sederhana seperti itu. Namun seringkali, pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita senang, tapi firman Tuhan nggak kita lakukan. Taat itu sebenarnya simpel, sederhana. Dengar, lakukan. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mau taat atau tidak. Itu yang menjadi masalah. Ya, bukan karena mau atau mampu, ya. Bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak, itu saudaraku. Kalau kita mau berkomitmen, mau taat melakukan firman Tuhan, saya pastikan hidupmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang sukses karena penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita ini disertai oleh Tuhan? Yang ketiga, jadikan diri kita itu saksi Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita. Karena di dalam Great Commission atau amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan katakan. Di dalam Matius 28 ayat 20b katakan bahwa ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Tuhan menyertai kita tatkala kita mau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tatkala kita mau bersaksi tentang Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan Tuhan menyertai kita melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan pasti, saudara, kalau kita bersaksi tentang Tuhan, maka bukan hanya Tuhan menyertai kita, namun Tuhan disenangkan. Namun banyak orang percaya tidak melakukan ini. Tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena prioritas hidup yang salah. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Pekerjaan kita kah? Keluarga kita kah? Hobi kita kah? Kalau
prioritas dalam kehidupan kita nomor satu itu Tuhan, maka tentunya kita tidak akan mengabaikan perintah Tuhan untuk menjalankan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk itu jadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita, saudara. Lalu bagaimana orang ini tidak melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus? Kenapa bisa seperti itu? Karena sikap apatis, sikap cuek, masa bodoh. Yang penting aku sudah selamat, percaya Yesus, sudahlah. Orang lain terserah mau masuk neraka atau tidak. Gak bisa begitu, saudara. Sikap ini membuat kita tidak mau menjadi saksi Tuhan. Sikap cuek, sikap masa bodoh. Ini tugas kita semua. Ya, kalau kita katakan itu terserah mereka. Enggak, itu urusan kita juga. Karena Alkitab katakan kalau ada orang berbuat dosa, kalau kita tidak menegur orang itu dan mengingatkan orang itu supaya hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan menerima hukuman dan dosanya juga akan ditimpakan kepada kita. Jadi kita harus memiliki kepedulian untuk bersaksi tentang Tuhan, saudaraku. Karena apa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena manusia itu hanya ada di dua alamat. Kalau tidak surga, neraka. Kalau orang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti akan menerima jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu pasti akan menghampiri api neraka yang kekal, saudara. Ini tugas kita, jadi jangan abai, jangan masa bodoh. Jadi saudara, kita harus menyadari kalau kita mau disertai Tuhan, mari jadikan diri kita itu saksi Tuhan. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tidak harus berkhotbah. Di balik mimbar tidak. Bersaksi bisa melalui kehidupan saudara dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 15, Aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kalau Tuhan katakan pergi ke seluruh dunia, bukan berarti kita keliling-keliling dunia. Beritakan Injil, enggak. Artinya, melalui kehidupan saudara dan saya, dalam dunia pekerjaan, dunia rumah tangga, dunia pendidikan, dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Itu menjadi saksi Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin, saudara. Untuk itu sadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pagi ini. Jadi penyertaan Tuhan itu tidak mengangkat masalah dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, namun kalau Tuhan menyertai kita, kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lalu penyertaan Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana supaya kita disertai Tuhan? Yang pertama tadi berdoa meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang diminta Musa, minta penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, mau menjadi saksi Tuhan. Maka Tuhan pasti menyertai kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini yang sudah kami dengarkan. Bila firman-Mu tertanam, termeterai dalam loh hati kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Sertai kami semua, Tuhan. Jagai, lindungi, jauhkan daripada dosa, jauhkan daripada yang jahat. Biar hidup kami selalu disertai dan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Parianto Samasi. Puji Tuhan, terima kasih hambanya untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Bahwa hidup disertai oleh Tuhan harus menjadi saksi ya. Amin. Ya, saya pikir ini
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kita juga harus menjadi saksi Tuhan mulai dari keluarga kita, ya kan? Dan semuanya kita akan lakukan ketika ada kuasa dalam kehidupan kita yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih hambanya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hambanya dan juga Sama-sama, keluarga Pastor. dan pelayanan. Selamat pagi, God bless. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, shalom.